Mata-mata militer, itulah tuduhan yang dijatuhkan pada perempuan yang pernah tinggal di Jawa ini. Ia dituduh memanfaatkan kecantikannya untuk membahayakan keamanan negara sehingga puluhan ribu korban jiwa berjatuhan. Bagaimana kehidupannya saat di Jawa dan akhirnya dieksekusi mati di Eropa? Kisahnya bermula dari rumah kelahirannya di Belanda yang saya kunjungi berikut ini. Halo teman-teman, welcome to the channel. Ini saya berada di kota Leeuwarden di provinsi Friesland di Belanda. Tidak jauh dari sini ada rumah seorang mata-mata yang sangat legendaris, yang sangat terkenal di dunia. Saya berada di depan rumah kelahiran Margaretha Gertrude Selle. Nama panggilannya Grit, tapi kemudian lebih dikenal di seluruh dunia dengan nama Matahari. Nama ini ada kaitannya dengan masa lalunya yang pernah tinggal di Jawa. Namun ia lahir dan tumbuh di kota ini, kota Leeuwarden, provinsi Friesland, Belanda. Rumah kelahiran Matahari sekarang sudah berubah menjadi toko topi. Kendati demikian, di dalam toko ini tetap dipajang berbagai pernak-pernik tentang matahari. Dan di depan rumah terpajang patung matahari. Pada usia 19 tahun, Grit, waktu itu belum bernama Matahari, menikah dengan perwira Kenil, tentara kerajaan Belanda yang ditugaskan di Pulau Jawa. Oleh karenanya, Grit mengikuti suaminya berlayar dari Belanda ke Pulau Jawa. Ini foto yang menunjukkan Grit bersama suaminya dengan kapal laut ke Pulau Jawa tahun 1897, tidak lama setelah pernikahan mereka. Waktu itu belum ada negara Indonesia. Kepulauan Nusantara masih bernama Hindia Belanda. Di Hindia Belanda atau Indonesia sekarang, Grit hanya sempat tinggal selama 5 tahun karena pernikahannya memburuk. Suami Grit temperamental dan anak pertamanya meninggal di Jawa. Akhirnya pasangan ini memutuskan kembali ke Belanda tahun 1902 untuk mengurus perceraian. Sesudah bercerai, anak keduanya juga meninggal di Belanda. Grit terpukul, lalu berniat membangun hidup baru di Paris. Datang ke Paris sebagai pengangguran, ia mencoba mengadu nasib. Beberapa pekerjaan dicobanya, antara lain sebagai model lukis, penari ular, bahkan pelacur di rumah bordil elit. Grit akhirnya memutuskan menjadi penari erotis dengan berkostum timur dan memakai nama panggung dari nama Indonesia, Matahari, bahasa yang pernah dikenalnya ketika dulu menetap di Pulau Jawa. Ya, Grit menamakan dirinya Matahari, nama yang kemudian mendunia. Ia memodifikasi kostum tari yang terilhami kultur Hindu di Jawa. Ini salah satu perhiasan asli yang pernah dipakai oleh Matahari saat menari, dipamerkan di Fries Museum di Belanda. Perhiasan ini dipakai untuk menutupi payudaranya saat menari. Koreografi tarinya bergaya timur, dikreasinya sendiri. Matahari berhasil mengeksplorasi daya tariknya. Di Paris, Matahari yang tadinya bernama Grit yang bukan siapa-siapa, kemudian menjadi selebriti. Matahari lihai mendongkrak citra dirinya, membuat orang penasaran ingin menyaksikan pentasnya. Misalnya mengklaim dirinya pernah belajar menari Jawa di Hindia Belanda, ini nama Indonesia tempo dulu. Ia juga tidak segan membual, mencitrakan dirinya berasal dari kasta Brahmana dan putri seorang pangeran. Matahari kerap diundang pentas ke beberapa negara di Eropa. Ia menjadi penari favorit
dan menjadi buah bibir di mana-mana. Hal ini ditunjang oleh daya tarik fisiknya yang tidak mirip dengan penari Eropa lainnya di masa itu. Kulitnya berwarna tembaga, membuat kecantikannya terkesan eksotis di mata orang Eropa. Rambut lebatnya panjang, hitam legam, kerlingan mata bulatnya yang berwarna gelap sungguh menggoda. Hidungnya lancip seperti dipahat, bibirnya penuh, merah merekah. Matahari tampil seperti Dewi Hindu. Matahari menjelma sebagai wanita dengan gaya hidup mewah. Ia berpetualang dari lelaki satu ke lelaki lain yang siap membayarnya dengan harga tinggi. Ia menaklukkan pria-pria kalangan atas, terutama para pejabat militer. Matahari mengakui ia tergila-gila pada perwira-perwira berseragam. Lingkungan pergaulannya dengan para perwira tinggi itu kemudian menyeretnya terlibat dalam kegiatan spionase. Seperti namanya, Matahari menjadi mata-mata. Ia menjadi agen rahasia ganda untuk Jerman dan Perancis saat Perang Dunia Pertama sedang berkecamuk di Eropa. Kata Matahari tentang dirinya, "Saya adalah wanita yang sangat menikmati diri, kadang menang dan kadang menanggung kekalahan." Dan memang Matahari akhirnya dikalahkan oleh langkah hidupnya ketika pemerintah Perancis mendakwanya sebagai agen rahasia yang membahayakan keamanan negara. Ia didakwa memberi info rahasia kepada musuh dalam Perang Dunia Pertama. Akibatnya tidak terhitung korban jiwa yang berjatuhan. Tuduhan itu fatal. Matahari dieksekusi mati pada usia 41 tahun di hadapan regu tembak pada 15 Oktober 1917 jam 4 subuh di luar kota Paris. Terima kasih sudah nonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.